Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Warta Injil. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kesaksian seorang murtadin, di mana dari salah satu pekerja dari Dedi Mulyadi, murtad percaya Yesus. Mari kita melihat dan mendengarkan bersama kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sistem peredaran matahari. Setelah saya itu baru tahu kalau salah satu staf saya yang baru bernama Yanti, yang tinggi, putih, jerawatnya banyak, itu agamanya Kristen. Saya baru tahu dia sekarang. Jadi hari Sabtu dia Natalan. Nggak tahu dia mau mudik kemana. Orang rumah aja nggak punya. Saya ketemu dia itu karena waktu itu ada anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang bapaknya ke Kalimantan, ibunya jadi PRT, nggak tahu udah balik apa belum, sudah kontak sama anaknya belum. Ternyata dia diurus oleh tante sepupunya, kakak sepupunya, apa istilahnya saya nggak tahu, namanya Yanti. Saya baru tahu dia mau bilang hari Sabtu mau libur. Emang Sabtu minggunya libur, kenapa? Mau Natalan katanya. Sini Nat, kamu. Oh, biar nggak bolak-balik, ya kan? Nah, kamu teh memang agamanya Kristen? Iya, Kristen. Kristen apa? Maksudnya buka aja. Protestan, Pak. Mas jauhan, jaga jarak, bukan muslim. Nah, Kristennya? Protestan. Protestan. Emang sejak lahir Kristen? Enggak. Lahirnya Muslim. Lahirnya beragama Islam, KTP. Iya. Lahirnya dikasih identitas Islam. Dulu bapaknya siapa? Suryana Islam. Orang mana Pak Sudiana? Orang Jatiluhur. Sekarang masih ada? Ada. Di mana? Di Jatiluhur. Suka ketemu? Jarang sih Pak, soalnya kan saya jarang ke sana. Kamu diakui sebagai anak kan oleh bapak kamu? Diakui, cuman kan Bapak sekarang juga usahanya bangkrut. Jadi Tapi diakui sebagai anak. diakui. Di akte kelahirannya ada? Di akte kelahiran ada, cuman di kakak enggak, kan udah punya keluarga baru. Bukan, akte kelahiran kamu binnya Sudiana. Binnya Suryana, iya. Ada aktenya? Ada. Jangan-jangan kamu nggak diakui, soalnya saya banyak menemukan anak perempuan yang nggak diakui bapaknya. Adik saya yang nggak diakui Pak. Ah, siapa? Deborah. Deborah teh ya? Yang di rumah ada kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, laki-laki? Perempuan. Perempuan? Iya. Kayak kamu gitu, banyak jerawatnya? Iya. Oh. Kenapa nggak diakui adik kamu? Karena kan Bapak sama Mama cerainya itu gara-gara Mama pindah agama. Oh, Waktu itu bapak sama mama cerai. Iya. Gara-gara mama pindah agama. Iya. Terus? Dari pihak Bapak nggak ada yang setuju. Jadi disuruh cerai. Bahwa ibu kamu pindah agama, pihak bapak nggak ada yang setuju. Kecuali Bapak, kalau Bapak masih asalnya sih setuju-setuju aja gitu. Terus cerai. Dipaksa cerai sama Nah, dalam Mama. keadaan cerai itu hamil. Iya. Emang hamilnya oleh bapak kamu? Iya. Diakui? Nggak diakui karena takut ya dapat warisan kali, nggak tahu lah. Oh. Sampai sekarang jadi adik saya yang Kalau jadi dicantumin di akte kelahiran binti? Binti, iya, bapaknya Adiknya? Suryana. Masih? Akte, iya. Masih, berarti diakui dong secara negara? Kalau lihat secara negara ya diakui, cuman itu juga tadinya kan punya bapak tiri namanya sama Suryana. Iya, jadi itu Deborah itu aktenya anak ke satu. Oh, jadi anak ke satu dari bapak tiri? Ya, dari enggak Karena namanya bapak tirinya namanya Suryana. Ujang Suryana dulu. Jadi bintinya, binnya, bin Suryana. Suryana yang mana? Yang ini yang bapak saya. Bapak asli? Iya. Oh. Tapi di situnya jadi anak ke satu, bukan Kenapa anak. disebut masukin anak ke satu? Ya karena kan dulu yang penting kan punya akte aja dulu gitu, Pak. Oh, sedih juga keluarga kamu Iya. perjalanan hidupnya. Iya. Nah, ibu kamu dari mana asalnya? Dari aslinya Bandung. Aslinya Bandung, Cicalengka. pulang kota Cicalengka, Cicalengka mah tuh Sarua Lumur. Cicalengka. Aslinya Bandung. Terus Merantau ke sini ke Jatiluhur sama merantau ke orang Jatiluhur tua, sama nenek. orang tua. Iya. Ketemulah sama bapak Iya. yang orang Jatiluhur. Iya. Bapak kerja di mana dulu? Dulu supir ikan. Oh, supir. Suka ngemutin ikan Iya. dari Jatiluhur ke Lampung. Jakarta. Iya, ke Ke Jakarta. Jakarta. Kadang pernah ke Lampung kan kalau Sama dengan si Dadal nasibnya. Iya. Berarti pernah mampir dong ke tempat yang itu, yang minum kopi 300.000 kalau kamu dulu waktu Iya, itu. bisa jadi. Si Dadal suka gitu katanya ceritanya. Nah, pertanyaan saya, ya ini mah kan kalau beragama pribadi ya. Iya. Ibumu jadi pindah jadi Kristen, ceritanya gimana? Dulu waktu jadi TKW di Malaysia, Oh, pernah jadi TKW. mama teh pernah kerja di Malaysia, Iya. jadi TKI. Hmm. Oh, terus di sananya sama siapa majikannya? Majikannya Buddha. Buddha. Iya, Buddha. Buddha, kamu mah. Iya, Buddha. Heeh. Buddha. Tapi kamu bukan keturunan Cina, bukan? Bukan. Asli orang Sunda. Orang Sunda ya. Ayo Masih putih, saling. Hah? putih ikut ke Dari siapa? Bandung, Bandung Garut kan putih. Ah, kata siapa gitu ngeloba kamu teh? Kalau jerawat ikut ke siapa? Bapak. Oh, jerawat ikut ke bapak. Nah, jadi ikut jadi TKI. Hmm. Nah, kemudian majikannya Buddha. Iya. Nah, terus? Terus mama tuh ada semacam tragedi gitu ya. Ininya tuh gendang telinganya pecah. Gendang telinganya pecah waktu jadi pembantu. Iya, di Jadi Malaysia. asisten rumah
rumah tangga di Malaysia. Terus kata dokternya itu bakal tuli permanen. Oh. Didoain sama anaknya majikan. Gendang telinganya itu pecah. Iya. Kemudian bakal tuli permanen kata dokter. Ya. Kemudian anaknya majikan itu Kristen. Anaknya majikan Kristen. Ya. Terus Dibawa ke gereja, didoain, sembuh. oh, dibawa ke gereja, didoain sembuh. Ya. Akhirnya Mama mempelajari, kan dikasih Alkitab. Mempelajari itu kan waktu saya umur kalau nggak salah 3 tahun mau pergi. Jadi pas kelas saya mau masuk kelas 1 SD, Mama pulang. Saya kelas 3 atau kelas 4 kalau nggak salah, Mama baru masuk Kristen. Oh, jadi dia pulang dulu? Iya, pulang Dia dulu. pelajarinya di Malaysia apa di sini? Di Malaysia sama di sini. Oh, di sini pelajari kitab. Iya. Nah, setelah di sini dipelajari kitab, terus Ya percaya. dia percaya pindah agama. Pindah agamanya waktu itu di Malaysia atau sudah di sini? Di sini kelas 4 SD saya. Oh, 4 jadi- tahun setelah kejadian itu. Oh, 4 tahun setelah kejadian baru dia pindah agama, ya kan? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kan itu Mama. Hmm. Mama kan orang itu mah hak pribadi ya, Iya. kita nggak bisa mencampuri pindah agama karena ada sebuah peristiwa. Nah, pertanyaan saya, kamu Kristen sejak kapan? Baru tahun kemarin Pak dibaptisnya Mah. Tahun ini deh, Juli kalau Juli? dibaptisnya. Tahun ini? Iya. Dibaptisnya. Iya. Terus sebelumnya Islam? Sebelumnya Islam. Di KTP? Iya, tapi dari SD, SMP, SMA ya jadi nyari jati diri gitu. Oh, SD, SMP nyari jati diri. SMA sampai SMA. Terus menemukan jati dirinya di mana? Waktu di Singapura kemarin. Oh, kamu pernah jadi TKW juga. kamu pernah jadi TKW di Singapura? Iya, 2 tahun. 2 tahun, Iya. lulus SMA. Iya, Usia berapa? 21. 21 tahun. Iya. Kamu pergi ke Singapura, jadi TKW. Di Singapura gimana? Ya, sampai Kamu berani di sana, gadis lagi, ya, sampai mau bunuh diri, tinggi Pak. lagi, putih lagi. Nah, terus sampai bunuh diri gimana? Ya karena kerjanya nggak sesuai gitu. Asalnya dijanjiin apa di Di Singapura? pabrik. Di pabrik. Terus Tahu-tahu jadi TKW, ngurus asalnya dijanjiin kerja di industri, Iya. di pabrik di Singapura. Iya. Tahu-tahu Tahu-tahu jadi PRT. malah jadi asisten rumah tangga. Dulu sekarang asisten rumah Iya. tangga, dulu pembantu rumah tangga. Iya. Sekarang mah asisten rumah tangga. Mau Indonesia mah orang lain buruh, kita mah bukan buruh, pekerja, karyawan. Iya, Yang penting kan ternyata sekarang isunya buruh yang lebih dominan dibanding kalimat karyawan. Waktu karyawan gajinya kecil, waktu buruh mana naik gajinya. Apalagi sebelum waktu tahun-tahun yang lalu, sekarang mah susah naiknya, udah ada aturannya. Nah, kamu jadi asisten Iya. di orang mana? Cina. Orang Cina. Iya. Agamanya Agamanya kalau nggak salah waktu itu Hindu. Hindu. Ya, yang pertama ya. Udah kali orang Cina banyak kan? Ya mungkin lah. Terus? 11 hari kerja kabur. Oh, 11 hari kerja di situ kabur. Ya. Terus 11 hari kabur, terus dibalikin ke agent, disuruh ganti rugi 45 juta. walah, kabur karena tidak cocok. Iya, karena tangan saya sampai mau copot-copot ini kuku. Kenapa? Nyucinya harus pakai tangan sehari udah 5 ember. Oh, nyuci harus pakai tangan. Iya. Nggak boleh pakai mesin cuci. Nggak boleh. Ada Kenapa? mesin cuci juga nggak boleh. Katanya di sana listrik sama air mahal. Oh. Jadi kamu bilang hidup di Singapura senang. Kata siapa? Berapa? Potongan gaji juga 8 Kamu bulan. bilang orang Singapura jauhnya lebih nikmat. Kata siapa? Di Singapura flatnya kecil-kecil, Iya. apartemennya, listriknya mahal, airnya mahal. Makanya nggak Biaya hidup kawin mahal. karena biaya hidupnya Mahal. mahal. Karena biaya hidupnya mahal, orang berpikir nggak akan kuat untuk nikah, berumah tangga, ya kan? Kemudian kenapa orang-orang yang tua juga masih bekerja? Karena tidak ada yang ngurus. Karena di rumah dia harus punya perawat, bayar perawatnya mahal, biaya hidupnya mahal, sehingga yang tua pun pergi kerja. Di Indonesia listrik murah, bebas, tiap hari ulin kemana saja, tukang sayur datang ke rumah, tukang buah datang ke rumah, tukang bakso datang ke rumah, tukang soto datang ke rumah, cuman jodoh yang nggak mau datang ke rumah. Buktinya dia jomblo sampai sekarang. Nah, karena mahal, akhirnya pakai itu tangan. Iya. Woi. Kamar mandi kan segala pokoknya, Pak. Oh, jadi akhirnya pakai cuci tangan Iya, sendiri sendiri. sampai hampir copot kukunya. Iya, tidur di bawah meja makan. Kenapa nggak di kamar? Nggak dikasih kamar. Nanti malam jam 1 atau jam 2 majikan pada minum bir di atas meja makan. Kamu tidur di bawahnya? Iya. Yang pertama kali saya kabur. Majikan minum bir jam 2 malam.
di atas meja. Iya. Kamu pembantu Tidur di di kolong meja, Iya. tidur di situ. Kayak mudah belum? Iya. Tidur jam 1 malam, bangun jam 5 pagi. Artinya majikan lagi minum bir kamu nggak dengar karena saking capek. Iyalah, maksudnya denger, jadi takutnya kan kebanyakan kan ada cerita-cerita gimana gitu, takut apa ya? Gimana. Jadi ketakutan sendiri gitu. Oh, ketakutan sendiri. Ngerti gitu bahasanya? Ya awalnya emang enggak. Lama-lama ngerti. Lama-lama ngerti. Nah, dia suka ngomongin apa kalau lagi minum bir kamu di kolong? Soalnya suka pakai bahasa Chinese sih Pak kalau ngobrol sama akongnya. Terus? Kalau bahasa Chinese saya nggak bisa. Chinese nggak bisa bahasa Inggris ngerti? Ya, kalau bahasa Inggris ngerti. Di situ di kolong apa yang diomongin? Ya nggak tahu, pada ketawa-ketawa gitu. Kamu bangun kamu? Ya bangun tapi merem gitu, pura-pura dipaksa tidur. Soalnya kan dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam tuh nggak berhenti. Bekerja terus? Iya. Kuatnya cuma 11 hari? Kuatnya 11 hari. Gajinya berapa kamu? Waktu itu katanya $500, tapi 8 bulan saya nggak dapat gaji sama sekali. 40 juta. Ditipu. 11, itu kan 11 hari. 11 hari, berhenti? Berhenti, disuruh kalau mau pulang disuruh apa? Pulangin? Tebus 45 juta. Akhirnya kamu kan berhenti tuh? Iya. Udah 11 hari kerja di situ, berhenti? Berhenti. Kamu kembali ke agen? Kembali ke agen. Nah, setelah kembali ke agen, Tadinya saya maksa pulang. maksa pulang harus bayar 40 juta. 40 juta. Orang kesana mau cari duit, pulang Iya, cari duit. makanya untung ada agent yang baik katanya. Kalau mau saya cariin lagi. Tapi kan kalau harus nyari lagi majikan itu kena potongan lagi Pak 2 bulan. Jadi 10 bulan totalnya. Saya mohon supaya nggak Oh, kena sekarang potongan. oleh agent harus cari majikan lagi. Iya, harus cari majikan. Dapatlah agent baru. Dapat majikan baru. Dapat majikan baru. Terus? Baik banget. Baik. Orang, cuman kakek sama nenek doang. Orang mana itu? Orang katanya kalau yang perempuan itu Singapura aslinya turunan Malaysia. Melayu. Heeh. Jadi Singapura turunan Melayu. Iya, Singapura turunan Melayu. Yang Kalau asli orang Singapura. yang cowoknya, Aha. sisternya. Kalau mamanya itu asli Malaysia. Omamnya asli Malaysia. Dua-duanya baik banget. Baik banget, udah kayak anak. Dapat aja itu. Mm-mm. Ciri baiknya apa? Dikasih kamar, makan satu meja, Bareng makan dengan bareng. mereka. Saya setiap ulang tahun dirayain, dikasih sepatu harga 2 juta. Wah, Dikasih kado, sengsara. dikasih. Oh, pokoknya Iya. kerjanya? Dikasih ini aja HP kan dikasih dia ini Ini HP dari dia, sampai Iya, pecah. saya cuma bayar 2 juta waktu 2 juta. 2 Kamu juta. belum beli HP yang baru sama kerja sama saya? Belum, baru sebulan kayaknya. Nah, terus itu kerja sama dia. Iya. Nah, Hampir 2 terus? tahun. Hah? Iya, betah. 2 tahun, betah. Betah. Enak. Enak. Terus duit yang 8 bulan nggak dibayar ya kapan? Ya itu keterusannya tuh kan jadi selama 8 bulan tuh nggak dibayar. Sama yang orang Malaysia itu? Iya, yang baik itu? yang baik. Duitnya Kan kemana? Katanya jadi majikan itu ngambil saya itu udah bayar duluan ke agent. Oh, yang agent yang dianggap baik itu? Iya, enggak ya. Jadi hitungannya itu katanya ya. Jadi agent Singapura tuh kayak beli saya ke agent ke agent Indonesia. Aha. Jadi Yang beli, Iya, kan jual beli. Iya, jadi majikan tuh bayar duluan ke agent. Jadi Aha. itu mah nggak tahu lah yang benar pengeluarannya berapa-berapanya. Berarti yang itu untuk dibayar utang yang 40 juta itu kali? Iya kayak. Iya kan? Yang bayar kontrak yang sama yang dulu. yang galak itu mungkin dibayarin. Iya. Gitu. Iya, jadi tapi tetap saya selama 8 bulan kerja Pak. Tidak ada, cuma tidak jadi bayar yang 40 juta. Nggak jadi potong gaji. Dipotong gaji. Iya. Tapi sama itunya sama majikan yang baik itu kamu ini nggak dikasih kan? Dikasih apa? Artinya walaupun saya udah bayar saya kasihan sama kamu aja. Enggak sih, cuman kalau makan itu royal. Jadi dia itu kalau masalah uang, pelit sampai saya pulang aja setengah bulan kan hitungannya. Saya tuh ngarepnya sebulan kali dikasih ya gaji. Taunya enggak, tetap aja. Jadi kamu kerja di Singapura itu kerja bakti aja? Iya, 8 bulan kerja bakti. 8 bulan. Cuma ikut makan doang, sama ikut tidur, Iya. sama punya HP dibeliin majikan. Yang lainnya Iya. kamu tidak dapat duit sama sekali. Iya. Waktu berangkatnya ngeluarin duit? Enggak, dikasih saya 2 juta. Sama siapa? Sama sponsor. Oh, sama sponsor. Pokoknya kamu diperjualbelikan aja. Iya. Masih alhamdulillah kamu selamat utuh baliknya. Nah, selesai 8 bulan di Singapura. Iya, 2 tahun jadi. 2 tahun kurang 1 bulan. 8 bulan selesai. Iya. Yang berikutnya dapat majikan siapa? Enggak, jadi lanjut. Kontraknya itu sebenarnya 2 tahun. Aha. Jadi cuma 8 bulan nggak dapat gaji. Yang berikutnya masih sama orang Malaysia itu yang baik hati Iya, itu. jadi Kamu terusin? Terusin terus. Sampai 1 tahun 2 bulan? Iya. 1 tahun 4 bulan? Iya. Itu mah kena gaji? Dapat. Yang 1 tahun 4 bulan kena gaji? Dapat. Berapa gajinya tiap bulan? 500 Dolar? Iya. Kalau dirupiahkan? Ya kadang kalau misalkan dolarnya lagi bagus 5 juta atau enggak lebih gitu. 5 juta? Udah 2 tahun kontrak selesai, dapat duit? Dapat. Punya duit berapa? Pas pulang saya bawa 19 juta. 19 juta. Oh, diketinggalan? Kan dikirim. Oh, dikirimin tiap bulan? Iya. Siapa dikiriminnya ke pacar? Bukan buat mama, buat adik. Oh, mama, adik. Iya, Adik yang tidak kontrakan. diakui itu? Iya, itu. Buat Bayar sekolah. kontrakan, sekolah, selesai. Tinggal 19. Pas 19 juta lumayan lah, anak tadi dapat 19 juta, gede. Nganggur 1 tahun. Nah, terus kemudian di sini nganggur setahun. Iya, kerja lagi tuh Januari tahun 2020 di kapal api. Sarawak. Bukan yang masuk Kristen itu? Yang masuk Kristen itu waktu? Kemarin pas bulan Bukan. yang- Waktu pulang dari Singapura belum masuk Kristen? belum, Waktu kerja di orang Malaysia belum masuk Kristen? belum, tapi suka ikut gereja, suka doa. Nah, kemudian ikutlah di sini mau pulang ke sini belum jadi Kristen. Belum, secara KTP belum. Cara KTP belum. Terus
Ya terus pas bulan Juli itu pas saya kerja di Kerja Karawang. dulu kerja sini. Iya, Nganggur setahun, duitnya habis. Habis. Habis itu kerja lagi. Kerja lagi Di kapal api di Karawang. Iya. Terus kerja di kapal api di Karawang terus Sampai bulan November akhir tahun ini, tahun kemarin 2020. sampai bulan November akhir 2020 kerja di situ. Iya. Gajinya 5 juta. 4.500.000. Iya, 5 juta kurang 600. Bagian apa? Bagian reject. Reject. Iya. Reject itu bagian apa sih? Jadi ngebukain lagi kopi-kopi yang reject. Oh, kopi-kopi yang BS. Yang BS. Nah, dibukain lagi, di gimana ya? Ya dipisahin nanti dimasukin lagi. Oh, kenapa di reject? Karena misalkan beratnya nggak ini Oh, beda. bukan kopinya beda, bukan? Bukan. Kalau nggak misalkan kemasannya Nggak rapi. nggak rapi. Oh, balik bagian Jadi itu. buka lagi. Punya pacar? Di sana Nah. yang deket ada Pak. Oh, ya ngaku aja jujur punya pacar. Iya. Agamanya Muslim. Muslim. Terus pacaran berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Kenapa nggak jadi nikah? Ya kan karena Muslim. Beda agama? Beda agama? Ya, nggak apa-apa, kan pribadi masing-masing. Nantinya kasihan anak-anaknya. Oh, kasihan anak-anaknya. Jadi akhirnya Ya, selesai. putus gara-gara beda agama. Akhirnya putus gara-gara beda agama. Bebas aja tuh. Nggak bisa Pak. Nggak bisa pilih ya si agama. Jadi sekarang itu ikut sama saya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar diskusi ini dan mari kita memberikan komentar yang baik dan juga yang positif. Baiklah Bapak Ibu, mari kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita terus mengampuni, mengasihi sesama kita, baik orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita, yang memfitnah kita. Mari kita mengampuni mereka dan mendoakan mereka. Karena itulah yang diajarkan oleh kebenaran dari Alkitab. Itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, makanya Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan percayalah kepadaku, karena akulah jalan dan kebenaran itu, dan engkau akan selamat. Bapak Ibu Saudara, berimanlah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya kepada Yesus, engkau akan binasa. Pilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.